Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget rasanya kita bisa kumpul lagi di sini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Tak lupa juga selalu kita kirimkan sholawat dan salam kita kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu pagi adalah waktu yang sering kita mulai dengan semangat dan harapan. Tapi di balik keindahan pagi, ternyata tersimpan rahasia-rahasia yang mungkin belum kita sadari. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele, namun bisa jadi penyebab terhambatnya rezeki, bahkan membawa kita pada kemiskinan atau kesulitan finansial. Kadang kita butuh nasihat yang gak cuma menyentuh spiritual, tapi juga logika yang bisa dicerna akal. Nah, di video kali ini kita akan bahas 10 pantangan yang sebaiknya kita hindari di waktu pagi. Ini bukan cuma soal agama, tapi juga soal logika dan pola pikir yang tepat, biar rezeki kita nggak mampet. Jadi, yuk simak baik-baik. Siapa tahu kita sering ngelakuin salah satu dari hal ini tanpa kita sadari. Yang pertama, tidur lagi setelah subuh. Pantangan pertama yang harus banget kita hindari adalah tidur lagi setelah subuh. Pagi hari itu waktu yang paling produktif. Tubuh dan pikiran lagi fresh setelah istirahat semalam. Kalau kita malah tidur lagi, bukan cuma waktu produktif yang terbuang, tapi kita juga bakal kehilangan semangat buat memulai hari dengan baik. Kebiasaan tidur setelah subuh bisa bikin kita jadi lebih malas dan kurang kreatif sepanjang hari. Ini pastinya bakal berpengaruh ke efisiensi kita dalam bekerja atau melakukan aktivitas lain. Orang yang rajin banget bangun pagi bakal punya waktu ekstra buat merencanakan hari, melakukan kegiatan positif kayak olahraga, atau bahkan ngerjain hal-hal penting yang butuh fokus. Tapi kalau kita tidur lagi, yang ada malah kita ngerasa lesu dan jadi nggak produktif, dan akhirnya rezeki pun jadi seret dan peluang-peluang penting bisa terlewat. Yang kedua, menunda-nunda sholat subuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menunda sholat subuh ternyata juga termasuk kebiasaan yang kurang baik. Bukan cuma dari segi spiritual, tapi juga dari segi produktivitas. Ketika kita menunda sesuatu yang harusnya diprioritaskan, itu nunjukin bahwa kita kurang disiplin. Kebiasaan ini bisa merembet ke hal-hal lain, termasuk pekerjaan atau aktivitas harian kita. Kalau kita bangun terlambat dan baru sholat subuh mendekati waktu terbit matahari, otomatis sisa hari kita dimulai dengan buru-buru. Dan kalian tahu, akibatnya semua rencana hari itu bisa jadi kacau. Kerjaan jadi gak maksimal, dan akhirnya tujuan-tujuan penting enggak tercapai. Yang ketiga, keluar rumah tanpa berdoa. Keluar rumah tanpa doa sama aja dengan keluar tanpa bawa bekal mental. Doa sebelum keluar rumah bukan cuma sekedar ritual, tapi itu jadi momen buat memantapkan hati, meminta perlindungan, dan berharap hari itu berjalan lancar. Nah, kalau kita nggak doa, kita bisa lebih mudah kebawa arus suasana yang nggak menentu. Bisa jadi keputusan-keputusan yang kita ambil hari itu malah nggak bijak, terutama soal finansial. Misalnya gini sahabat, kita jadi boros, ambil keputusan bisnis yang gegabah, atau belanja impulsif. Padahal kalau kita mulai hari dengan berdoa, kita lebih fokus dan siap menghadapi tantangan. Yang keempat, malas berusaha atau enggak bekerja. Sahabat beriman, enggak mungkin rezeki akan datang kalau kita malas gerak. Hidup ini butuh usaha, dan pagi hari adalah waktu yang tepat buat memulai berbagai aktivitas produktif. Kalau kita cuma duduk-duduk aja atau bahkan enggak bekerja sama sekali, ya gimana mau dapat penghasilan? Setiap orang dituntut buat bekerja keras di zaman sekarang.
Orang-orang yang gak berusaha bakal kehilangan sumber rezeki dan akhirnya terjebak dalam kemiskinan atau hutang. Jadi jangan sia-siain pagi hari dengan kemalasan. Mulailah hari dengan semangat buat kerja keras, karena kerja keras adalah kunci buat mencapai stabilitas finansial. Yang kelima, mengeluh tentang kehidupan. Mengeluh di pagi hari adalah kebiasaan yang bisa merusak mood dan suasana hati kita. Orang yang kebanyakan mengeluh tentang hidup, baik itu soal kekurangan uang, masalah pekerjaan, atau beban hutang, tanpa sadar sedang memancarkan energi negatif. Dan kalian tahu nggak, ketika kita fokus pada keluhan, kita jadi lupa nyari solusi. Dan apa akibatnya? Masalah yang kita hadapi nggak bakal selesai, bahkan mungkin tambah besar. Selain itu, kebiasaan ngeluh juga bisa bikin orang di sekitar kita menjauh. Karena kalian tahu sendiri kan, nggak ada orang yang suka sama orang yang selalu pesimis. Jadi, mending mulai hari dengan pikiran positif dan fokus pada apa yang bisa kita perbaiki. Yang keenam, makan tanpa mengingat Allah. Nah, sarapan di pagi hari memang penting buat ngisi energi, tapi jangan sampai kita lupa untuk mengingat Allah. Kalau kita makan tanpa bersyukur, itu bisa jadi tanda kurangnya kesadaran kita akan nikmat yang sudah dikasih Allah. Nah, rasa syukur itu penting sahabat, karena dengan bersyukur, kita bisa jadi lebih tenang dan optimis. Kalau kita lupa bersyukur, kita malah bisa terjebak dalam kebiasaan yang gak baik. Misalnya aja boros atau gak bijak dalam mengelola rezeki yang kita punya. Yang ketujuh, enggak memperhatikan penampilan. Penampilan itu hal penting yang sering diabaikan. Kalau kita keluar rumah dengan penampilan yang gak rapi, kita bakal kehilangan rasa percaya diri. Padahal di dunia kerja atau bisnis, penampilan adalah salah satu hal pertama yang dilihat orang lain. Orang-orang yang tampil rapi dan rawat cenderung lebih dihargai, baik oleh klien, rekan kerja, maupun orang-orang di sekitar kita. Karena penampilan yang rapi itu nunjukin bahwa kita serius dan profesional. Jadi jangan anggap remeh soal penampilan, karena ini bisa jadi salah satu kunci buat ngebuka pintu rezeki yang lebih luas. Yang kedelapan, bersikap pelit atau kikir. Orang yang pelit biasanya sulit buat dapetin rezeki yang cukup. Sikap pelit bisa bikin kita dijauhi oleh orang lain. Karena orang yang gak mau berbagi atau bantuin sesama cenderung gak disukai oleh orang-orang. Dan sebaliknya, orang yang murah hati dan suka bersedekah biasanya punya hubungan sosial yang lebih baik. Hubungan ini bisa membantu kita dalam banyak hal, termasuk dalam urusan rezeki. Jadi sahabat, bersedekah juga bisa bikin kita merasa puas dan bahagia, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas kita sepanjang hari. Yang kesembilan, melupakan keluarga atau orang tua. Pagi hari adalah waktu yang tepat buat nunjukin perhatian kita kepada keluarga, terutama orang tua. Dalam Islam sendiri, keberkahan rezeki sering dikaitkan dengan bagaimana kita memperlakukan orang tua dan keluarga. Orang yang mengabaikan keluarganya, apalagi orang tua, bisa kehilangan restu dan doa yang penting buat kelancaran hidupnya. Kalian tahu sendiri kan sahabat, doa dan dukungan orang tua adalah salah satu kunci buat meraih kesuksesan dan rezeki yang berkah. Terakhir, yang ke-10, mengabaikan hal-hal kecil di pagi hari. Seringkali hal-hal kecil yang kita abaikan di pagi hari punya dampak yang sangat besar. Misalnya disiplin bangun pagi, menjaga hubungan dengan keluarga, atau bersyukur atas nikmat yang sudah kita terima. Dengan memulai hari dengan kesadaran dan sikap positif, kita nggak cuma ngebuka pintu rezeki, tapi juga ngebangun karakter yang baik. Jadi jangan remehkan hal-hal kecil ini, karena efeknya bisa sangat besar dalam jangka panjang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 10 pantangan yang harus kita hindari di pagi hari. Semoga video ini bisa jadi pengingat buat kita semua, buat lebih disiplin dan positif dalam menjalani hari.
Semoga rezeki yang lebih luas dan berkah senantiasa menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau ada kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa yang gak luput dari salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.